Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadiran kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga telah dapat kita melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan sudah dapat kita meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Salam dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari lembah kebodohan ke lembah yang berilmu pengetahuan. Bagaimana yang sedang kita rasakan di saat-saat pada hari sekarang ini. Juga salam kita sampaikan kepada ahli dan sahabat, keluarga dan tabi'in dan para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang berbuat amal yang saleh akan keampunan dan akan kelebihan atau kurnia yang luar biasa atau pahala yang setimpal dari apa yang mereka lakukan itu. Oleh karena itu, sedang-sedang kita ingin memasuki di dalam bulan suci Ramadan, tentu di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat seperti membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir dan lebih-lebih lagi melaksanakan ibadah salat tarawih. Oleh karena itu, supaya ada motivasi kita di dalam mewujudkan atau menggerakkan diri kita ini untuk memenuhi malam Ramadan itu dengan melaksanakan tarawih, maka dalam pertemuan hari ini, malam ini, saya akan menerangkan sedikit kelebihan-kelebihan amalan ibadah salat tarawih yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Sesuai dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali berkata, apa kata Ali? Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis salawat an fadaili tarawih.
datang orang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang pahala-pahala ibadah salat tarawih. Ya Rasulullah, berapa banyaklah dan apalah keutamaan salat tarawih ini di dalam bulan suci Ramadan? Lalu Rasulullah berkata, wahai Fulan. Maka Nabi berkata, wahai Fulan, yakhrujul mu'minu min zambih bi awwalin lailati kayaumin waladathu ummu. Keluarlah orang mukmin daripada dosanya. Keluarlah orang mukmin daripada dosanya pada malam yang pertama seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi pahala tarawih atau pahala salat tarawih bagi siapa yang ada mendirikan bulan Ramadan pada malam yang pertama, seluruh dosa-dosanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tubuhnya, atau dianya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada berbuat dosa, sama seperti bersih tubuhnya itu seperti orang-orang yang baru dilahir oleh ibunya dari kandungannya. Betapa bagusnya lah seorang bayi, seorang anak yang baru lahir, tidak punya dosa, kesalahan, kekhilafan, baik sesama manusia, apalagi dengan Allah SWT, karena baru dilahirkan oleh Allah dunia ini pada rahim ibunya. Begitu juga orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang pertama, yakni bersih daripada dosa dan kesalahan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dosa-dosa tersebut itu. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara sekalian yang beriman, benar-benar bulan Ramadan ini kita penuhi malamnya dengan beribadah salat tarawih dan siangnya dengan berpuasa, menahan seluruh pancara indera kita dari barang-barang yang tidak disenangi oleh syariat, daripada barang-barang yang dibencikan oleh syariat agama kita, supaya menjadi amalan puasa kita itu kalau tidak menjadi puasa orang kawas, bisa naik saja ke tingkat puasa orang kawas. Kalau tidak menjadi kepada kawasul kawas, naik saja amalan puasa kita itu kepada tingkat amalan puasa orang kawas, yakni orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah mulai malam pertama itu kita berlomba-lomba, berduyun-duyun, beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Yang laki-laki ke masjid, yang perempuan ke musala masing-masingnya, sebagaimana yang sudah diaturkan oleh para sahabat dahulu kala, yang diaturkan oleh Sayyidina Ali, oleh Umar bin Khattab, bahwa kaum mukmin yang laki-laki salat tarawih di masjid, kaum mukminat yang perempuan salat tarawih di musala atau dayah masing-masing. Itu lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, justru Nabi menceritakan hal tersebut supaya menjadi motivasi kepada kita dalam melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan Nabi menerangkan selanjutnya, pada malam yang kedua, pahala orang puasa, orang yang melakukan salat tarawih di malam kedua, yaghfirullahu lahu wa liwalidayhi
in kana mu'minain. Diampunkan dosanya orang yang melaksanakan tarawih itu dan diampunkan dosa ibu bapaknya jika adalah dua ibu bapaknya itu orang beriman. Maaf kalau ada antara kita umpamanya baru masuk Islam, sudah mu'alaf, orang tuanya belum masuk Islam, masih di luar Islam, maka pahala tarawih anda tidak diampun dosa ibu bapa, cuma diampun dosa untuk anda saja. Jadi pahala tarawih, hikmah tarawih pada malam kedua, diampun dosa oleh Allah, dosa orang yang melakukan salat tarawih dan dosa dua ibu bapaknya. Jika dua ibu bapaknya itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah tidak lagi non-muslim, sudah muslim. Dan seterusnya Nabi menjawab, pada malam ketiga, pahala salat tarawih itu diserukan oleh para malaikat daripada bawah aras. Apa kata malaikat? Ista'naf, ya, segera olehmu akan beramal. Itu panggilan malaikat. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosamu yang telah lalu. Itu seruan malaikat pada malam yang ketiga. Segeralah kamu wahai umat Muhammad untuk melakukan amalan supaya Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosamu yang sudah lalu. Oleh karena itu, marilah kita renungkan apa dosa kita semasih muda, semasih dara, semasih bujang. Pasti kita dalam berdosa. Pasti kita dalam kesalahan, dalam kekhilafan. Baik dengan Allah, lebih-lebih lagi dengan para manusia. Jadi mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah salat tarawih di malam ketiga ini, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita yang sudah berlalu sejak kita muda sampai tua ini. Dan pada malam yang keempat, Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang melaksanakan tarawih di malam keempat itu daripada pahala misal orang membaca Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Bagaimana pahala orang baca kitab Taurat? Bagaimana pahala orang baca kitab Zabur, Injil dan Furqan? Maka seperti itulah dikasih pahalanya oleh Allah kepada orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang keempat. Oleh karena itu kita ini jangan kita membaca Taurat, Zabur, Injil, kita lihat pun belum begitu pernah. Cuma kita baru mendengar-dengar saja. Tapi namun dengan kita melaksanakan salat tarawih di malam keempat itu, jangankan kita pegang pahalanya, sudah dapat kita membaca kitab-kitab tersebut. Masya Allah. Demikianlah pahala salat tarawih pada malam yang keempat diberikan oleh Allah kepada orang yang mengerjanya tarawih di malam yang keempat itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, pada malam yang kelima diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakan salat tarawih itu akan misal orang yang melakukan salat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Madinah. Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Sangat besar pahalanya kalau kita melaksanakan sembahyang dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Madinah, dalam Masjid Aqsa. Jadi berapa jauhlah kita dari sini ke Masjid Haram, ke Masjid Madinah dan Aqsa. Jangankah kita laksanakan salat dalamnya,
kita pergi pun tidak mungkin dengan begitu cepat sepantas kilat. Karena ada hal-hal yang harus kita lakukan baru dapat kita melaksanakan atau melangkahi ke tempat tersebut. Jadi bagi orang-orang yang sudah melaksanakan tarawih di malam yang kelima, alhamdulillah, insya-Allah orang itu sudah dapat pahala orang sembahyang di Masjidil Aqsa, di Masjid Madinah dan di Masjid Baitul Muqaddis, di Masjidil Haram, saya ulang, di Masjid Madinah dan di Masjidil Aqsa dengan melaksanakan salat tarawih di malam yang kelima. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini kesempatan bulan suci Ramadan. Inilah makna Ramadan itu bulan umat, bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat. Yakni sebagai tempat bekerja, tempat berubudiyah, tempat melaksanakan ibadah di dalam Ramadan itu 1/10. 10 dilipatkan ratusan. Kalau kita melaksanakan memberi sedekah dalam bulan lain hanya diberi 1 kali 1, 1 kita laksanakan 1 dibalas pahalanya. Namun di bulan suci Ramadan ini 1 dibalas oleh Allah menjadi 7, dari 7 dilipatkan menjadi 100. 1 kita lakukan ibadah Ramadan atau kebaikan di dalam Ramadan, maka dibalas pahalanya, diberi imbalannya oleh Allah, dapat menjadi ratusan pahalanya. Itulah makna daripada sekira-kira itu Ramadan milik umat atau bulan umat. Allah memberi kesempatan kepada kita umat untuk melakukan segala amalan kebaikan, baikkah infak, sedekah, bertasbih, berzikir, apalagi melaksanakan salat 5 waktu berjamaah dan melaksanakan ibadah salat tarawih di malamnya, agar kita benar-benar mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna Ramadan itu adalah pembakar. Jadi pembakar, alat pembakar seperti korek api. Jadi tidak berfungsi korek api itu kalau kita tidak dapat mengambil koreknya untuk membakar. Baru disebut korek api itu alat pembakar kalau sudah mau kita bakar segala sampah-sampah dengan korek api tersebut. Demikianlah Ramadan ini sebagai pembakar dosa. Maka tidak jadi Ramadan ini menjadi pembakar dosa kepada kita kalau kita tidak mengambilnya untuk membakar. Ialah Ramadan kita sendiri. Kenapa kita tidak ada ampun dosa dalam Ramadan? Karena tidak kita lakukan atau tidak kita manfaatkan Ramadan ini untuk membakar dosa. Bagaimana untuk cara mempergunakan Ramadan ini untuk membakar dosa? Inilah ada kiranya. Di siang hari kita menahan diri, menahan nafsu, menahan haus, menahan lapar, menahan mata, menahan perut, menahan mulut daripada segala yang dibencikan dalam agama, dan bersedekah sebagainya. Dan di malam harinya dengan berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan tarawih dan sebagainya. Dengan ada kita laksanakan hal-hal tersebut, berarti sudah kita manfaatkan Ramadan itu sebagai alat pembakar untuk membakar dosa kita. Kalau tidak, sama seperti korek api atas lemari. Tidak kita ambil korek api itu untuk membakar sampah. Di mana sih dinamakan itu alat pembakar? Tidak.
baru disebut korek api itu sebagai alat pembakar, sudah kita manfaat korek api itu untuk membakar sampah. Barulah namanya ini alat pembakar ya. Kalau sudah kita ambil korek itu untuk membakar sampah-sampah. Demikian juga dengan Ramadan ini. Tidak dinamakan sebagai pembakar dosa kalau tidak kita ambil Ramadan ini untuk membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan melakukan seluruh amalan-amalan wajib dan sunat di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, sejak malam 1 sudah ampun dosa kita. Malam kedua diampun dosa kita dan ibu bapa kita. Malam yang ketiga dipanggil pula oleh malaikat, didoa oleh malaikat pula supaya dosa kita diampunkan yang sudah lalu. Malam keempat begitu juga, sudah diberikan pahala baca Quran, Taurat, Zabur, Injil. Malam yang keempat sudah diberikan pahala salat dalam Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Baitul Muqaddas. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wali marji ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.